Halo semuanya, kenalin nama aku Jauza. Kalau kalian ngeklik video ini, kalian udah buat keputusan yang tepat. Karena apa? Karena aku di sini bakal ngasih rekomendasi ke kalian jalur pendaftaran Telkom University yang lagi dibuka saat ini. Jadi bagi yang belum tahu, Telkom University itu sekarang tersedia di beberapa kota teman-teman. Yang pertama itu ada di Bandung, yang kedua ada di Jakarta, yang ketiga ada di Purwokerto, yang keempat ada di Surabaya. Nah, di sini langsung aja aku bakal kasih rekomendasi yang pertama, jalur pendaftaran Telkom University. Yang pertama itu ada jalur JPA. Apa sih jalur JPA itu? Jalur JPA itu merupakan jalur prestasi akademik. Jadi buat teman-teman yang selama sekolah menengahnya nilainya bagus, nilai rapornya bagus, bisa banget daftar Telkom University lewat jalur JPA. Jalur ini udah dibuka dari tanggal 1 Maret dan akan ditutup di tanggal 2 Mei nanti, tahun 2025. Nah, buat teman-teman yang lulusan 2023 jangan sedih dulu, karena kalian bisa banget kok daftar Telkom lewat jalur JPA ini. Apalagi cuma modal nilai rapot kan, kapan lagi? Dan teman-teman bisa memilih salah satu kampus, entah itu Surabaya, Bandung, atau Jakarta, atau Purwokerto. Bebas, kalian bisa milih salah satu dari kampus, dan setiap kampus yang kalian pilih, kalian bisa memilih 5 prodi. Selanjutnya yang aku rekomendasiin kalian itu beasiswa TELU Jakarta, karena beasiswa TELU Jakarta ini kurang lebih mirip sama jalur JPA. Kalau jalur JPA modal nilai rapot, sama halnya dengan TELU Jakarta, karena di seleksi ini kalian hanya perlu nilai rapot, dan nilai rapot yang terbaik nantinya yang akan mendapatkan beasiswa tersebut. Tentunya beasiswanya 100% ya teman-teman, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Oh ya, jalur beasiswa TELU Jakarta ini dibuka dari tanggal 17 Maret dan akan ditutup di tanggal 2 April 2025. Persyaratannya masih mirip-mirip seperti JPA. Kalian maksimal itu lulusan tahun 2023 sampai 2025. Kemudian nilai semester 1 semester sampai semester 5-nya minimal 70. Kemudian kalian kalau memiliki sertifikat akademik ataupun non-akademik bisa banget diikut sertakan. Jadi selanjutnya aku punya rekomendasi buat kalian, yaitu beasiswa prestasi. Jadi beasiswa prestasi ini diperuntukkan untuk calon mahasiswa yang membutuhkan dukungan finansial untuk melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya. Nah, kalian boleh banget nih join ke Telkom University via beasiswa prestasi ini. Beasiswa ini tuh menawarkan potongan pendidikan di tahun pertama, terus seperti biaya UP3 ataupun SDP2, dan bahkan ada beasiswa yang 100% sampai lulus. Jadi jangan sampai lewatkan. Kalau kalian merasa diri kalian berprestasi dan mempunyai potensi, kalian harus banget daftar lewat jalur beasiswa prestasi. Tapi ada syaratnya juga teman-teman. Syaratnya itu kalian harus menjuarai beberapa kompetisi gitu ya, yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, baik secara nasional ataupun internasional. Kalau nasional itu yang akademik, contohnya seperti OSN, FLS2N, TOKI, LKS, dan lain sebagainya. Tapi yang untuk non-akademik juga bisa teman-teman. Nah, kalau misalnya yang non-akademik, kalian bisa banget cantumin sertifikat-sertifikat kalian, dan berlaku juga untuk non-akademik minimal nilainya itu dari semester 1 sampai semester 5, minimal banget itu 75. Dan beasiswa ini itu bagusnya kalian nggak perlu tes, kalian hanya perlu modal hasil juara-juara kalian itu, hasil prestasi kalian baik di akademik non-akademik. Dan misalkan kalian selama di SMA juga aktif di keorganisasian seperti PMR, OSIS, atau pramuka, ataupun organisasi lain atau ekstrakurikuler lain, bisa banget kalian mintain sertifikatnya ke pihak sekolah sebagai penyerta juga nih di syarat beasiswa prestasi ini. Nah, jalur beasiswa prestasi ini udah dibuka mulai 12 April sampai 5 Juni teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan. Kalau kalian punya prestasi, segera daftarin diri kalian lewat jalur beasiswa prestasi. Oke? Dan selanjutnya aku punya rekomendasi lagi nih untuk join ke Telkom University via daily test onsite. Sesuai namanya, tes onsite.
pasti kalian akan melakukan tes secara onsite di kampus yang kalian daftar. Seandainya kalian daftar di kampus Jakarta, kalian tentunya akan melakukan tesnya di kampus Jakarta yang ada di Daan Mogot atau di Minangkabau. Kalau misalkan kalian daftar di kampus Bandung, kalian pasti akan melakukan tes juga di kampus Bandung. Nah, periodenya itu udah dimulai dari tanggal 17 Februari 2025. Keuntungannya kalau kalian daftar melalui daily test onsite ini, pengumuman kelulusannya itu bakal lebih cepat teman-teman dibandingkan jalur yang lain. Karena apa? Karena setelah 7 hari kalian melakukan tes, kalian itu akan langsung diumumin lulus atau enggaknya gitu. Dan kalian juga bisa banget kalau misalkan dadakan daftar di hari H itu juga, kalian langsung bisa melakukan tes. Asalkan 30 menit sebelumnya kalian udah ready, standby, siap untuk mengerjakan tes. Begitu ya teman-teman. Terus apakah kalian harus bawa laptop? Tentu nggak perlu, karena pihak penyelenggara udah menyediakan fasilitas untuk melakukan tes gitu teman-teman. Dan kalian bisa lihat jadwal waktu tesnya itu bisa dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kalian bisa lihat fleksibel bukan? Udah fleksibel, pengumumannya cepat, kalian bisa daftar di kampus mana yang paling dekat, Telkom University mana yang paling dekat, entah kalian dekat di Purwokerto atau dekat di Surabaya atau dekat di Bandung atau dekat di Surabaya. Ini kesempatan banget buat kalian yang pengen pengumumannya tuh cepet, nggak perlu nunggu lama gitu. Nah, syarat-syarat untuk daily test onsite ini, kalian itu SMA sederajat tentu pastinya. Nah, untuk Gebir juga masih masih dibuka kesempatannya, dan maksimal usianya itu di 25 tahun. Dan kalian bisa memilih salah satu kampus, entah Bandung, Jakarta, Surabaya, atau Purwokerto, dan setiap kampus kalian bisa memilih 5 prodi. Begitu. Materi tesnya itu ada penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, memahami bacaan dan menulis, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Jika kalian pengen tahu detail persyaratan mengenai syarat jalur pendaftaran yang aku kasih tadi gitu ya, dari awal sampai akhir ini, kalian bisa banget cek di website SMB Telkom. Oke, jadi menurut kalian jalur mana nih yang paling cocok? Nah, kan Telkom udah ngasih kesempatan nih buat kalian supaya kalian bisa jadi bagian dari kampus swasta topan, kampus keren, kampus dengan jaringan yang luas, pendidikannya juga top. Nah, kalian kalau misalkan mau lihat selengkapnya pendaftaran apa aja yang lagi dibuka, kalian bisa cek di smbtelkomuniversity.ac.id. Jangan sampai ketinggalan, perhatikan juga tanggal pendaftarannya ya teman-teman. Sampai jumpa!